يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى جميع مشايخنا مشايخنا خصوصا إلى أبوي أبو القدر بن رمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع أساتذتنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah, halaman ke-6 baris ke-2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'rufa, lakukanlah kebaikan, walau ma'as safalah, walaupun bersama orang yang safalah niku orang yang angel kandhanane, orang yang koplak. Lakukanlah kebaikan walaupun bersama orang-orang yang susah dikasih tahu, tetap dilakukan. Qala Ali, maka kemudian Sayyidina Ali berkata, wa mas-safalatu ya Rasulullah, apa itu as-safalah wahai Rasulullah? Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, as-safalah itu adalah alladzi, orang yang idza wu'idha, apabila dia dinasihati, lam yatta'id, ya, tidak bisa dinasihati, tidak ngereken. Wa idza zujira, dan apabila dia disuruh berhenti, ojo ngelakoni ini, jangan lakukan ini, ya. Lam yanzajir wala yubali, dia tidak berhenti dan juga tidak menghiraukan. Nah, itu jenenge orang yang as-safalah. Wala yubali, tidak menghiraukan, bima, dengan apa-apa, qala, yang dia katakan, wa maqila, ataupun yang dikatakan. Dia ngomong sendiri tapi ya tidak diperhatikan. Diomongin, dikasih tahu sama orang lain juga tidak dihiraukan. Nah, itu namanya safalah. Walaupun dengan orang yang macam itu, orang yang seperti itu, isna'il ma'ruf, tetaplah kamu berbuat kebaikan. Oh, mau iki qila lahu, qila dikatakan lahu kepada orang safalah tadi itu. Ya Ali, wahai Ali,
Shadaqatus sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu tutfi'u ghadabar rabbi, bisa melebur kemurkaan Allah Ta'ala. Wa tajlibul barakah, dan juga bisa menarik barokah. Warizqal katsir, dan juga bisa menghadirkan rezeki yang banyak. Nah niku sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bisa murkanya Allah mau turun nih, tapi begitu melihat ternyata orang ini sedekahnya sembunyi-sembunyi, tidak caper, ya, memang sedekah murni, maka kemurkaannya luntur. Juga bisa menarik barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Gajinya cuma 1 juta 1 bulan, tapi karena barokah 1 juta ini beranak pinak, bisa mencukupi anak sekolah, bisa mencukupi makannya keluarga, itu namanya barokah. Barokah itu gajinya 1 juta, tapi ternyata 1 juta ini dibuat beli makan. Dengan hasil yang barokah ini, makan itu kemudian sehat semua, makan itu jadi tenaga untuk ibadah. Nah ini namanya ziyadatul khair. Kebaikannya ini nambah. Nah, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bisa narik berkah. Nah, tapi saya masih ingat sekali abah kula niku waktu menjelaskan Ihya Ulumuddin niku, itu menjelaskan kadangkala sedekah niku memang bagusnya sedekah niku sembunyi-sembunyi. Tapi pada konteks tertentu itu malah kadang harus diperlihatkan, terutama untuk menolak fitnah. Nah niku kula sering ceritakan niku. Atau orang yang sudah jarang yang sedekah, maka harus diworo-worokan sedekah niku, supaya orang ketika disiarkan sedekah niki orang akhirnya banyak yang niru. Nah niki kan sekarang itu banyak ya konten-konten model-model sedekah nih. Di satu sisi ada baiknya, ada orang-orang yang fakir miskin tidak makan dan sebagainya disamperi dikasih uang. Niku kan kadang ditonton orang, wah kepingin koyo ngene. Ada orang-orang yang ODGJ niku Pak Purnomo atau sapa niku. Nah niku kan orang kan kepingin kepingin niru, kepingin kayak gitu, karena ada contohnya disiarkan. Pada konteks tertentu perlu yang semacam itu. Nah kemudian sedekah itu juga bisa menghadirkan rezeki yang banyak. Nah, jadi kepingin rezekinya akeh, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wabakir bis sedekah, dan bersegeralah atau berpagi-pagilah dalam sedekah. Fa innal balaa, karena sesungguhnya bala itu yanzilu qablal bukur. Bala itu turun sebelum pagi. Maka pagi-pagilah dalam bersedekah. Fataruddul qada, maka tertolak atau hilang qada dari yang bala yang jelek tadi itu fil hawa, di udara. Ya, jadi pagi-pagi sekali bala itu akan turun wis disiapno, tapi begitu ada sedekah, seseorang sedekah ini baru sampai di udara sudah tertolak qada untuk bala yang jelek ini. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Wahai Ali, jika kamu bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah bi ahsani ma indak, dengan yang terbaik yang ada pada sisimu yang kamu miliki. Ya, mau nyumbang, mau bersedekah pakaian-pakaian bekas tapi dikasih yang bolong-bolong, ya gawe apa? Ya. Mau sedekah makanan tapi makanan yang wis gak enak, sudah mau bau dan lain sebagainya, kok gak mau pas enak-enak dibagi-bagikan. Nah, jadi kalau bisa fatasaddaq bi ahsani ma indak, bersedekahlah dengan sedekah yang kamu miliki yang paling baik. Fa
fa inna shadaqata luqmatin min halalin, karena sesungguhnya sedekah satu suapan dan itu dari yang hal-hal yang halal, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah, min bi'ati mithqali min haram, daripada 100 ya, 100 mithqal dari perkara haram. Sedikit tapi halal itu lebih disenangi Allah Ta'ala daripada sampai nyumbang 1 triliun tapi dari korupsi ya. Fasadaqatun tuqaddimuha, maka sedekah yang kamu berikan qabla mautika, sebelum kematianmu, afdalu min mi'ati mithqal, itu lebih afdal, lebih utama daripada 100 mithqal. Yatasaddaquna, yang disedekahkan, biha, dengan sedekah tersebut, ba'da mautika, setelah kamu mati. Jadi sedekah yang kamu berikan sebelum mati itu jauh lebih bagus daripada sedekah yang diberikan untuk kamu pas kamu sudah mati. Ini yang seperti yang saya sampaikan ya. Abah saya tuh sering bilang, kita itu keturunannya orang yang sudah mati, dan nanti kita juga akan berangkat menuju kepada kematian. Maka ongkos yang paling baik untuk kita on the way menuju kematian itu bawa ongkos sendiri, daripada menunggu kiriman doa, daripada menunggu transferan doa dari orang-orang yang masih hidup, karena orang-orang yang masih hidup nanti juga bakal mati. Nah, jadi saat ini kita masih bisa ngirim-ngirim doa tadi ya, kalau kita sebelum ngaji kita akan membacakan Fatihah ila abaina wa ummahatina, kita bacakan sedekah Fatihah untuk orang-orang tua kita. Nah, sebelum ngaji kan kita selalu gitu tadi juga nih. Nah itu bagus, tapi paling bagus seandainya mbah-mbah kita itu bawa ongkos sendiri. Sama seperti kita kalau mau berangkat ke Jakarta, lebih bagus ketika kita berangkat itu sudah bawa uang sendiri, daripada wis melakuai engko tak no jalan, kamu jalan saja, nanti di tengah jalan saya transfer. Nah, itu bagus-bagus saja, tapi perbandingannya 100 kali lipat lebih baik. Jadi ayo kita mumpung masih hidup, belum berangkat menuju kematian, ini kita perhatikan amal kita. Nah, sudah sedekah belum? Sudah beramal baik belum? Amalan yang akan kita bawa menuju kematian ini sudah seberapa banyak? Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Surah An-Naba ayat 10. Yauma yanzurul mar'u, yauma, pada hari itu, yanzuru, melihat, siapa? Al-mar'u, seseorang. Pada hari itu seseorang akan melihat ma, terhadap apa-apa, qaddamat, yang telah terjadi, yang telah ia berikan, yadahu, oleh kedua tangannya ya, nanti di akhirat dia akan melihat apa yang sudah diberikan oleh kedua tangannya ini pernah sedekah apa belum. Nah, pas kosongan ya, nah ini nanti malah bingung nunggu transferan doa, ya wis transferannya banyak, tapi yang transfer nanti juga akan mati. Wis mati. Mau transferan dari mana? Nah, makanya ada hadis nih, apa namanya? Idza mata ibnu adama in qata amalu illa salasin itu. Ya, kalau anak cucu Nabi Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi sampean perhatikan itu. Saya pernah sedekah enggak yang mengalir? Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautak, bersedekahlah kamu atas orang-orang matimu, kerabat-kerabatmu yang sudah mati, tetangga-tetanggamu yang sudah mati. Kamu bersedekah untuk mereka. Fa inna Allah Ta'ala, karena sungguh Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan, Allah telah mewakilkan
seorang malaikat yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Malaikat yang membawa sedekah-sedekahnya orang-orang yang mati ilaihim kepada orang-orang yang al-ahya, orang-orang yang hidup, ilaihim kepada orang-orang yang mati. Bersedekahlah kamu untuk kerabat-kerabatmu yang sudah mati, karena Allah itu mengutus seorang malaikat yang tugasnya ini membawa sedekahnya orang yang hidup yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mati. Jadi ono malaikat khusus kurir napa? Kurir donga. COD. Cash on delivery. Fayafrahuna biha. Begitu orang-orang yang mati yang kita kirimi doa dapat kiriman itu, fayafrahuna biha, maka mereka menjadi senang banget dengan sedekah tersebut. Untuk transferan, untuk paketan. Nah, dulu waktu saya mondok di Ponorogo, niku kan teman-teman yang dari Kalimantan, dari Sumatera itu kan dapat paketan dari orang tua. Karena mereka jarang dikunjungi orang tuanya, jadi dipaketi. Kalau dipaketkan itu seneng karena bisa bagi-bagi temennya. Akhirnya saya nggak pernah dapat paketan. Soalnya butuh-butuh apa karena dekat ya Ponorogo didatangi sama orang tua, langsung dibawakan jajan. Tapi kepingin kayak teman-teman, rasa gembiranya itu berbeda. Akhirnya nulis surat sama abah nih, minta dikirimi paket makanan sak kardus. Akhirnya dikirim. Itu dapatnya seneng banget. Nah itu dapat ini. Nanti mati juga kayak gitu. Begitu dapat paket kiriman doa, paket kiriman sedekah. Ya, orang yang mati ini seneng. Nah, jadi jangan lupa ngirimkan sedekah ya, untuk orang-orang yang sudah mati. Fayafrahuna biha, maka mereka senang bahagia biha dengan sedekah tersebut. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih senang, lebih banget senangnya dari ketika mereka senang ketika mereka hidup di dunia. Sesenang-senangnya mereka waktu di dunia ini gak ada apa-apanya ketika mereka di alam barzakh mendapat paketan kiriman sedekah dari orang-orang yang masih hidup. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, Allahumma ufir, ya Allah maafkanlah. Liman nawwara qabrana, maafkanlah orang-orang yang telah menerangi kuburan kami. Ya, bacaan sedekah, bacaan Fatihah kita, tahlil kita dan sebagainya ini bisa menerangi kuburan mereka. Wa basyirhu bil jannah, dan berikanlah kabar bahagia kepada mereka dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana telah bahagia kami biha dengan hal tersebut. Terakhir, ya Ali, wahai Ali, i'mal khalisan, beramallah secara ikhlas. Lillahi, ikhlasnya karena Allah. Innallaha, karena sungguh Allah itu la yaqbalu, tidak menerima illa man kana khalisan liwajhi, kecuali orang-orang yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Jadi dalam beramal ya, tadi kan kita perlu nih ongkos untuk berangkat dan sebagainya gitu. Nah, maka itu dilakukan dengan amalan kita, amalan yang baik. Amalan yang diterima itu amalan yang murni, yang ikhlas untuk Allah Ta'ala, bukan karena caper, bukan karena pengen jadi caleg ya, tapi karena murni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu gimana sih? Caper, tapi capernya kepada Allah. Nah niku, ya Allah kalau niki sedekah ngarep-ngarep dapat ridho engkau ya Allah. Niku ikhlas niku. Ya, kita kan dalam sholat ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram selalu ikrar di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku ini ya Allah, hidupku ini ya Allah, matiku ini ya Allah, ibadahku ini ya Allah, aku peruntukkan untuk engkau ya Allah. Nah, bayangkan kalau kita ngomong kepada Allah, bilang kepada Allah, hidupku aku peruntukkan untuk engkau. Lah uripe cuma turut tok gak isin tabiyen.
Jadi karena caper sama Allah Ta'ala, ya amalan-amalan yang baik yang minta diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Niku amalan yang ikhlas. Qala Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang pengin berharap-harap bertemu dengan Allah Ta'ala, falyamal, maka beramallah amalan solihan, dengan amal soleh, amal baik. Ya, sering saya jelaskan, amal soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wa bihukuki ibadih. Ya, bahasa mudahnya, hubungan sama Allah baik, hubungan terhadap sesama manusia juga baik. Nah, ini namanya amal soleh. Wala yusyrik, dan juga kamu jangan syirik bi'ibadati rabbihi abadah, bi'ibadati rabbihi ahada. Dengan ibadah kepada Allah jangan kamu syirik dengan sekutukan dengan seseorang pun. Nah, jangan kamu syirik. Nah, niku. Jadi amalannya harus amalan yang ikhlas, diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk dilihat, didengar oleh orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam wal maghfirah علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.